warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Musa Taklima selaku dosen mengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Atamima Faizati dengan NIM 2402021111084. Di sini saya akan menyampaikan 15 asas hukum. Dalam hukum, asas merupakan dasar atau pijakan dalam pembentukan dan pelaksanaan norma hukum. Adapun ke-15 asas hukum yang penting untuk kita pahami antara lain, yang pertama asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum yang telah ada. Yang kedua, asas persamaan di hadapan hukum, semua orang sama di mata hukum. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Hukum harus memberikan kejelasan dan juga kepastian. Yang keempat, asas keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil. Yang kelima, asas kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Yang ketujuh, asas itikat baik. Dalam berkontrak harus berinteraksi, harus dilandasi niat yang baik. Yang kedelapan, asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Yang kesembilan, asas non retroaktif. Hukum tidak berlaku surut. Yang kesepuluh, asas profesionalitas. Penegakan hukum oleh pihak yang komitmen. Yang 11, asas akuntabilitas. Penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas transparansi, proses hukum harus terbuka dan dapat diawasi. Yang 13, asas proporsionalitas. Hukuman harus 13, asas proporsionalitas. Hukuman harus sebanding dengan kesalahan. Yang ke-14, asas subsidiaritas. Tindakan hukum harus dilakukan jika cara lain tidak berhasil. Yang ke-15, asas restoratif. Penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Yang kedua, 3 aliran hukum. 3 aliran utama dalam filsafat hukum adalah yang pertama, hukum alam atau natural law. Hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari moralitas atau nilai-nilai universal yang melekat dalam kodrat manusia. Tokohnya seperti Thomas Aquinas, Cicero. Hukum ini bersifat abadi, tidak berubah dan berlaku di mana saja. Yang kedua, hukum positif atau positif hukum. Aliran ini menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berlaku dalam suatu negara, tidak melihat apakah hukum itu adil atau tidak, asal dibuat oleh yang berwenang. Tokohnya seperti Hans Kelsen dan Johann Austin. Yang ketiga, realitas sosial atau sosiologis. Berbeda dengan dua sebelumnya, aliran ini melihat hukum sebagai produk sosial. Hukum terbentuk dan berkembang dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Tokoh utamanya adalah Egun, Ehrlich, dan Rochefort. Yang ketiga, kaidah sosial. Kaidah sosial ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat dan mengatur perilaku sehari-hari. Ada 3 bentuk kaidah sosial. Yang pertama, kaidah kesusilaan, berasal dari hati nurani dan menentukan baik atau buruk suatu tindakan, misalnya berkata jujur, tidak mencuri walaupun tidak ada yang melihat. Yang kedua, kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang mengatur tata krama dan etika, misalnya pengucapan salam, menghormati yang lebih tua. Yang ketiga, kaidah hukum. Kaidah hukum ini bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas karena ditemukan oleh lembaga yang berwenang, misalnya larangan mencuri, membunuh, dan peraturan lalu lintas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.